Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nurahmah Stuti, NIM 21050502048, kelas PBSIC. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi bab 1 sampai bab 5 mata kuliah PAI yang dibimbing langsung atau dibina langsung oleh Ibu Sukmawati SAG MPDI. Baik, kalau begitu mari kita simak videonya. Baik, pada bab 1 ini saya akan mempresentasikan materi tentang mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Nah, konsep pembelajaran PAI perguruan tinggi yaitu konsep pendidikan agama Islam. Setidak-tidaknya ada dua pendapat tentang keberadaan pendidikan agama Islam. Yang pertama, yaitu PAI secara sempit dipandang sebagai mata kuliah yang sama dengan yang lainnya, termaksud arti jumlah SKS. Nah, pandangan ini sungguh tidak memberikan arti bagi kehidupan beragama mahasiswa. Kenapa demikian? Karena mahasiswa biasanya sudah merasa puas jika sudah memperoleh nilai tinggi, kendati pun belum tentu mampu menunjukkan pengalaman dalam keseharian secara konsisten. Nah, yang kedua yaitu pendidikan agama Islam secara luas dipandang sebagai mata kuliah yang memiliki jangkauan yang lebih daripada yang tertulis dalam dokumen. Nah, pendidikan agama Islam bertanggung jawab tidak hanya pada tataran pengajaran, melainkan lebih mementingkan pada tataran pendidikan, yaitu di samping membangun intelektualitas mahasiswa, juga membangun pribadi mahasiswa sehingga menjadi insan yang kamil. Nah, adapun alasan PAI diajarkan di perguruan tinggi karena perguruan tinggi merupakan pusat pemberdayaan sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia harus terjaga kualitas dan kuantitasnya, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun ilmu spiritual, sehingga tercipta SDM yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, adapun dalil tentang pentingnya belajar ilmu agama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dolabul ilmi qoridatum alal kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, cara PAI diajarkan di perguruan tinggi yaitu 1. Menentukan tujuan, 2. Mempelajari karakteristik peserta didik, 3. Menentukan proses pembelajaran dan cara memotivasi, 4. Memilih dan melaksanakan pengajaran, dan 5. Dapat melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Nah, sumber psikologi, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI dan modal pendekatan atau metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Nah, yang pertama menurut psikologis. Secara singkat, terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai PAI di PT. Pendapat pertama menyatakan PAI perlu diajarkan di PT. Alasannya, negara dalam hal ini PT wajib menjaga keberagaman para warganya, termaksud menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di PT. Nah, yang kedua yaitu menyatakan PAI tidak perlu diajarkan di PT. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan lainnya. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Di luar perbedaan pandangan tersebut, terdapat pertanyaan secara psikologis. Manusia itu makhluk teogenesis atau teis, makhluk bertuhan, atau ateis tidak bertuhan. Nah, realitasnya ada manusia yang teis dan ada juga manusia yang ateis. Artinya, secara konseptual, ada manusia teis, ateis, dan setengah teis, ateis. Nah, realitas juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok saling mencoba mempengaruhi kelompok yang lain. Nah, yang kedua yaitu sosial budaya. Masyarakat Muslim umumnya menghendaki PAI di PT Indonesia sejalan dengan budaya bangsa yang religius. Karena masyarakat menginginkan kehidupan di perguruan tinggi yang tidak jauh dari kehidupan bermasyarakat. Budaya beragama dalam masyarakat harus sampai juga ke dalam lingkungan perguruan tinggi, yang berarti pendidikan agama juga menjadi kajian di lingkungan perguruan tinggi.
Nah, yang ketiga yaitu historis. Pendidikan secara historis telah ikut menjadi landasan moral dan etik dalam proses pembentukan jati diri bangsa. Di samping itu, pendidikan juga merupakan variabel yang tidak dapat diabaikan dalam mentransformasi ilmu pengetahuan, keahlian, dan nilai-nilai agama. Nah, selanjutnya yaitu yuridis. Kebijakan yuridis merupakan dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan agama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah atau lembaga pendidikan formal di Indonesia. Baik, mungkin itu dari bab 1. Selanjutnya mari kita simak pembelajaran bab 2. Nah, di bab 2 ini saya akan mempresentasikan tentang mengapa manusia bertuhan. Nah, konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan menjadi suatu keberadaan yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan, atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Nah, adapun alasan manusia memerlukan spiritualitas karena kehidupan manusia yang selalu terhubung dengan sumber yakni Tuhan. Jelasnya, spiritualitas adalah perilaku atau kondisi ruh atau spirit yang mengalami Tuhan. Nah, adapun dalilnya yaitu ya ayyuhallazina amanu budu rabbukumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, adapun sumber psikologi, sosiologi, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama yaitu bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dari sumber psikologis. Nah, adanya keterbukaan pada yang adikodrati adalah fitrah manusia sejak dia lahir ke dunia atau fitrah mukhalaqah. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Spirit sering digambarkan dengan jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Nah, yang kedua yaitu bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dari sumber sosiologis. Nah, dalam perspektif sosiologis, sebuah komunitas akan memberikan porsi besar bagi peran Tuhan dalam mengatur segala aspek kehidupan, manakala komunitas tersebut lebih kaya atau banyak dikendalikan oleh common sense. Pendek kata, dalam masyarakat yang belum maju tingkat pendidikannya, setiap permasalahannya selalu dikaitkan dengan Tuhan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dari sumber filosofi. Nah, argumen tentang Tuhan yang dikemukakan Al-Kindi dibangun atas 4 premis. Yang pertama, alam semesta bersifat terbatas dan dicipta dalam waktu. Yang kedua, pencipta harus bersifat esa. Yang ketiga, sesuatu ada karena adanya sebab-sebab lain. Dan yang keempat, wujud Tuhan dapat diamati dari keberadaan alam semesta sebagai makrokosmos. Nah, yang terakhir yaitu 4, bagaimana bentuk ketuhanan dari sumber teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyu-wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan baik buruk cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Nah, Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruknya, dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, maupun pernyataan khusus. Nah, seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci, penampakan diri kepada nabi-nabi, bahkan melalui inkarnasi menjadi manusia dalam dogma Kristen. Nah, mungkin itulah penjelasan dari bab 2. Mari kita simak bab 3. Baik, di bab 3 ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana manusia bertuhan.
Cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan yaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari keimanan yang lainnya, maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Nah, adapun dalilnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan wa'id. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Nah, ditinjau dari segi yang umum dan yang khusus, ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bersifat ijmali dan bersifat tafsiri. Esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Nah, untuk membangun dunia yang damai, aman, penuh kasih dan sejahtera yang mencangkup kehidupan holistik, komprehensif dan empati. Hanya mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual yang telah dikaruniakan kepada orang-orang pilihannya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia adalah makhluk yang sempurna. Kesempurnaannya ditandai dengan ditiupkannya salah satu tajalli yaitu roh. Jika manusia masih mengikuti tuntunan dan ajarannya, maka manusia akan hidup dekat dengan Tuhan. Begitu pula sebaliknya, jika ia tergoda dengan materi, ia akan jauh dari Tuhannya. Nah, mungkin itu sekian dari bab 3. Selanjutnya, mari kita simak bab 4. Pada bab 4 ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana agama Islam menjamin kebahagiaan. Kunci beragama berada pada fitrah manusia, yaitu sesuatu yang melekat pada diri manusia dan telah menjadi karakter manusia. Prof. Udin Winataputra mengungkapkan bahwa fitrah adalah keadaan lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa, dan telah beragama yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya, hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Misanul Amal Al-Ghazali menyebutkan bahwa asadda atau bahagia terbagi menjadi dua, yaitu bahagia hakiki dan bahagia majazi. Adapun dalilnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fiman ataqallahu daral akhirat walan tamsila sibatan bin dunia. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri dan akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat ke-77. Nah, sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Nah, yang pertama yaitu sumber historis. Pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Nah, yang kedua yaitu sumber psikologis, kebutuhan manusia terhadap agama. Nah, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelum ini, bahwa manusia Al-Quran adalah makhluk rohani atau makhluk jasmani dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu sumber sosiologis. Nah, kebutuhan manusia terhadap agama di antara karakter manusia. Menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Nah, yang dimaksud makhluk sosial adalah tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, sumber filosofi. Pada kenyataan manusia tidak bisa hidup tanpa agama.
Karena secara filosofi, asal-usul manusia akan dipertanyakan dari mana asalnya ketika kita telah memiliki agama. Maka tentunya pertanyaan ini akan terjawab sehingga manusia tidak akan sesat karenanya. Karena filosofinya, agama ada untuk mengatur hidup manusia agar damai dan sejahtera yang diikat oleh norma-norma agama dan aturan. Nilai-nilai yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran dan nilai ilahi yang abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmatama lil alamin, agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan umat manusia lahir dan batin. Nah, komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Nah, selanjutnya yaitu Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jika agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW masih Tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Muhammad SAW itu sudah Tauhidullah, yakni sudah ada syirik, unsur menyekutukan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melincing salah dan sesat menyesatkan. Nah, mungkin itulah tadi dari bab 4, mari kita simak bab 5. Baik, pada bab 5 ini saya akan menjelaskan tentang mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan yang kamil. Antara iman, Islam, dan ihsan di samping saling berhubungan, juga terdapat perbedaan yang merupakan ciri di antara ketiganya. Iman lebih menekankan pada segi keyakinan dalam hati, Islam adalah sikap aktif untuk berbuat dan beramal, ihsan merupakan perwujudan dari iman dan Islam, yang merupakan sekaligus merupakan cerminan dari kadar iman dan Islam itu sendiri. Nah, adapun dalilnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, itulah tadi kriteria insan kamil atau manusia sempurna yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dapat menjaga dan mengaplikasikannya sifat dan sikap seperti ini adalah salah satu tanda-tanda orang yang sempurna. Untuk menapaki jalan insan kamil, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia, yaitu jasad atau raga, hati, roh, dan rasa. Keempat unsur manusia ini harus difungsikan menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Nah, karena insan kamil adalah manusia yang sempurna. Ya, meskipun tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi. Namun, Islam, iman, dan ihsan akan membentuk insan kamil itu sendiri, menjadi manusia yang lebih sempurna. Ya Islam atau berserah diri kepada aturan Allah, ya iman atau mengimani Allah itu ada, mengimani rukun-rukun iman, dan ia ihsan berbuat baik seolah-olah ia melihat Allah dan dilihat Allah. Nah, dari mengamalkan 3 hal tersebut, maka dia akan terbentuk menjadi insan yang kamil. Nah, selanjutnya, sebagaimana pandangan Ibnu Arabi untuk dapat kembali kepada Tuhan, maka seseorang haruslah mencapai martabat insan kamil. Apa persyaratan seseorang untuk mencapai derajat insan kamil? Nah, jika keislaman, keimanan, dan keihsanan merupakan syarat-syarat utama, lalu kualitas Islam, iman, dan ihsan yang bagaimanakah dapat mengantarkan seseorang mencapai martabat insan kamil? Mungkin ihsan dan insan kamil mungkin merupakan 2 istilah yang asing atau kurang diketahui oleh kebanyakan kaum muslim. Nah, baiklah, mungkin itulah tadi presentasi video dari mata pelajaran PAI dari bab 1 sampai bab 5. Nah, mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih kepada Ibu Sukmawati atas materi yang diberikan dan dijelaskan.
Saya Siti Nurahmastuti mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.